wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini sudah masuk minggu ketiga ya Mas ya? Ya, Anda sudah masuk ke seri ketiga Pak Kikit. Seri ketiga. Mudah-mudahan ini nyambung semua. Jadi seperti yang dari awal saya sampaikan, kalau kita bicara marketing tidak hanya cukup bicara tentang komisi saja, tapi banyak hal yang harus kita pelajari. Salah satunya adalah yang kita bilang kemarin, ada analisa pasar juga yang harus kita lakukan. Kemudian ada FS yang disesuaikan, jadi bisnis plan yang sangat marketable. Jadi bisa jadi dalam bisnis plan teman-teman sudah dirancang sedemikian rupa, tapi bisa jadi karena terlalu optimis dalam bisnis plan, sehingga di lapangan banyak hal yang butuh disesuaikan. Salah satunya adalah penyesuaian berkaitan dengan produk. Di awal dulu, di minggu-minggu pertama, saya sampaikan produk properti itu menjadi wajib berkaitan dengan legalitas dan kualitas. Jadi kalau kita bicara produk, P pertama, legalitas dan kualitas itu menjadi utama, tidak bisa lagi ditawar-tawar. Tapi di balik itu semua, ada yang menyangkut masalah pricing. Pricing juga kita coba lakukan kemarin pendekatan di minggu pertama, minggu kedua. Era digital sekarang yang tidak bisa lagi dipungkiri adalah kemampuan kreativitas. Kalau kemarin kita bagaimana menciptakan produk yang bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang, kemudian pricing juga kita coba akali, dan sekarang kita bermain lebih dalam lagi. Jadi minggu keempat nanti insya Allah kita lebih fokus ke marketing digital. Tapi sebelum masuk ke sana, minggu ini kita masuk ke kreatif konten. Apa sih kreatif konten sebenarnya? Jadi semakin mudah media sekarang. Kalau dulu orang masang billboard, brosur, banner di mana-mana, sekarang itu hampir tergeserkan dengan adanya digital. Tapi justru dengan digital sekarang bukan sebuah kendala ya. Artinya justru sekarang jarak kita dengan konsumen itu semakin dekat sekarang. Ya kalau HP kita ngelihat kalau dengan mata normal yang belum plus atau belum minus, hanya 30 cm sekarang. Jadi kalau dulu berjarak mungkin lebih dari 1 meter, sekarang lebih dekat lagi orang-orang di konsumen itu. Dan sangat dekat. Artinya informasi apapun yang disampaikan teman-teman, bagi audien, bagi calon user, itu sudah dia bisa lihat. Dengan adanya video sekarang teman-teman, atau live, atau apapun bentuknya itu mendekatkan produk tersebut ke user. Nah, disinilah butuh kreativitas, karena ketika kita bermain digital, ada dua hal yang menjadi perhatian buat teman-teman. Satu, terkait dengan visual. Visual sekarang sudah tidak asal lagi, itu harus kuat secara visual. Kalau bicara visual berarti ada gambar di situ, ada warna, ada layout, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kekuatan copywriting, itu teks. Jadi kombinasi antara visual dan teks itu yang akan memudahkan user untuk menikmati apa yang teman-teman sajikan. Nah, hari ini kita bicara tentang kreatif konten. Kenapa kok dibilang kreatif? Jadi kalau orang Jogja itu, kalau bapak-bapak tahu, kire itu apa Pak? Kire itu Pak. Kire ini ya duitnya pas-pasan lah atau nggak ada duit ya Pak ya. Sebab kalau kita bicara iklan, itu intinya duit semua Pak. Jadi kalau dalam sebuah divisi, ada divisi promosi, ada divisi marketing, atau sales. Divisi promosi itu tugasnya membuang uang Pak. Dia bukan mendatangkan uang, tapi membuang uang. Karena kalau kita bicara iklan, bicara brosur, bicara banner, billboard, apapun itu adalah uang keluar. Tapi kalau sales, itu targetnya adalah mendatangkan uang. Jadi dua divisi ini kadang-kadang bisa nyambung, bisa tidak. Di suatu tempat kalau tidak diatur secara baik, orang keuangan pasti ribut dengan orang promosi. Gitu. Karena dia buang duit terus dan belum tentu ada uang masuk di situ. Nah, karena ini menyangkut budget, menyangkut uang,
belum lagi menyangkut persaingan dan lain-lain. Artinya di situ butuh sesuatu yang sudah mulai tertarget. Artinya sudah mulai berpikir efektivitas dari penggunaan dana yang kita keluarkan itu. Nah, kreativitas di sini dibutuhkan. Saya pikir sekarang dengan digital teman-teman bisa banyak belajar, banyak sekali konten-konten yang bagus. Tapi harus diingat prinsip dari iklan itu adalah bikin keributan, Mbak. Itu rumus yang sangat sederhana. Jadi ketika teman-teman menyampaikan sebuah iklan atau iklan, itu harus menimbulkan keributan dulu rumusnya. Tujuannya harus dilirik. Jadi ketika itu dilirik, baru pesan itu bisa disampaikan. Tapi ketika teman-teman beriklan, dilirik aja enggak, apalagi dilihat, apalagi didengar, ya tidak akan pernah sampai. Harus diingat, marketing itu adalah komunikasi. Sayang kalau produk kita yang bagus, produk kita yang secara kualitas bagus, secara legal benar, tapi kalau tidak disampaikan secara benar juga dengan komunikasi yang tepat, itu akan menjadi sia-sia. Gitu. Oke. Jadi saya ada slide satunya, Mas Tropik bisa lihat ya. Ya, jadi di slide satunya saya pakai dua kamera soalnya, satu HP pakai satu laptop. Di era digital sekarang, konten harus bisa dinikmatin 30 cm dari retina mata, Mas. Nah, ini menjadi PR kita semua. Artinya, dalam beriklan, teman-teman harus seefektif mungkin. Jarak, layout itu penting, warna itu penting. Jadi sudah tidak bisa lagi kita hanya asal gambar, asal tulis, dan lain-lain. Ini bagus atau tidak, dia dilihat dari penampakan pertama. Kedua, yang harus diingat adalah penglihatan utama dalam otak dibandingkan pada mata. Jadi harus ada pesan yang disampaikan di awal. Akibatnya apa? Lihat bagaimana mereka melihat. Jadi kalau pesan itu terlalu bertele-tele, artinya dengan tidak efektifnya gambar dan lain-lain, atau teksnya terlalu bertele-tele juga, copywriting-nya terlalu panjang yang dibuat-buat, akhirnya nanti tidak bisa sampai pesan tersebut, dan itu juga akan sia-sia. Padahal media kita adalah satu slide sini saja. Ini kan kalau teman-teman perhatikan ada komposisi antara warna, teks, dan gambar. Yang paling mudah dilihat dulu sebenarnya bukan teksnya. Coba diperhatikan. Yang paling gampang dulu dilihat adalah gambar. Baru kemudian masuk ke teksnya. Nah, di teks ini dengan 1, 2, 3, 4, 5 baris ini harus apa yang pesan kita sampaikan dalam satu slide ini harus bisa efektif juga. Jadi nggak boleh bertele-tele juga di sini. Contoh ini. Kemudian, betapa pentingnya visual dalam penyampaian informasi, dalam perkembangan marketing communication. Kegiatan marketing adalah sebuah aktivitas penyampaian informasi atau komunikasi. Jika komunikasi yang disampaikan secara benar, maka informasi yang didapat akan benar. Begitu pula sebaliknya, jika komunikasi disampaikan secara salah, maka akibatnya salah juga tujuannya. Jadi pentingnya promosi adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan calon buyer kita. Tapi apa yang harus kita komunikasikan? Kalau tatap muka, kita bisa tahu ekspresi dia seperti apa. Seperti Zoom sekarang ini. Bayangkan kalau ini radio, atau yang disebut dengan podcast, hanya mendengar audio saja, bisa jadi saya tidak begitu melihat siapa sih audiens saya. Apalagi ini dalam sebuah lebaran, perumahan bisa berkapling-kapling, dia tidak begitu paham situasi di tempat, dan lain-lain. Nah, komunikasinya harus nyampe. Disinilah peran orang kreatif bermain. Komunikasi visual menjadi penting dikuasai karena keputusan konsumen 75% dimulai oleh faktor visual. Ini penting. Jadi tidak sesederhana itu. Ini saya hanya mengambil contoh bagaimana orang harus bisa tidak hanya sekedar melirik apa yang kita sampaikan secara visual, tapi harus dia stop. Stopping power di sini penting dalam sebuah iklan. Paksa mereka untuk bisa stop di situ dan membaca apa yang kita sampaikan. Nah, ini butuh energi. Kalau teman-teman menyampaikan ini hanya sekedar sekali liwat aja, orang tidak akan pernah punya kekuatan untuk melihat iklan. Iklan-iklan semacam ini, kalau di billboard, di outdoor, dan lain-lain, itu
beda medianya. Di browser itu juga beda. Nah, digital itu gabungan dari semua media itu ada, yaitu disebut dengan ya audionya juga bisa, visualnya juga bisa. Visual bisa dari layout yang saya sebutkan tadi, gambar, teks juga terpengaruh. Jadi narasinya bisa dibangun yang tadinya audio, kalau ini gambar bergerak bisa pakai audio narasinya, tapi kalau ini gambar tidak bergerak itu melalui teks. Nah, teks juga harus efektif. Prinsip pengorganisasian visual. Nah, ini agak sedikit teori, tapi teman-teman ya nggak apa-apa karena kita menyangkut belajar di Sentolo tidak hanya belajar praktek, walaupun realnya dulu tahun 2004 sampai dengan 2004, 2005, 2006 dengan Pak Bambang itu saya fokus di promosi. Jadi kekuatannya adalah kekuatan visual saat itu karena kita punya titik billboard itu ada 8 titik Mas billboard itu. Di Jogja sekecil ini. Satu titik itu pajak per bulannya itu bisa 50 jutaan. Bisa dibayangkan budget iklan saat itu 2004 sampai 2006, 2007 itu per tahunnya itu hampir 1 M. Wow, mahal kan? Tapi sebanding dengan jumlah produknya, karena produknya di kota kecil Jogja ini bisa ada 50 titik. Jadi memang rupiahnya, omsetnya sebanding dengan itu. Bayangkan biaya iklan itu kalau teman-teman selama ini saya nggak tahu budgetnya sendiri atau dimasukkan dengan biaya marketing. Kalau komisi 2,5, biaya promosi itu minimal hampir sama dengan 2,5 juga. Artinya teman-teman ketika membuat analisa kelayakan, biaya marketing untuk sales, komisi sales dan biaya promosi itu paling tidak udah 5%. Nah, itu budget. Artinya biaya iklan itu memang harus dibelanjakan. Karena sekarang kalau tidak iklan, nggak akan pernah kedengaran. Ini hanya secara teori yang saya sampaikan ini. Kedekatan posisi, itu penting juga. Kesamaan bentuk, itu untuk menciptakan konsistensi. Bahwa kalau bentuknya ini, ini perumahannya ropik banget. Kalau bentuknya ini, gambarnya ini, itu kinkin banget. Nah, ini penting dalam membangun komunikasi. Terus kesinambungan pola, layout, terus kesamaan arah, dan yang penting lagi adalah kesederhanaan. Tidak semua gambar bagus itu dengan pola-pola yang ruwet. Biasanya adalah dia sederhana. Terus yang disampaikan ini dengan gambar, dengan teks, dengan layout, walaupun dominan putih, tapi itu kalau teman-teman ikutin alurnya, saya memaksa teman-teman untuk melihat gambar dulu. Baru urutan kedua adalah teks. Baru urutan ketiga siapa yang menawarkan ini. Nah, ini yang disebut dengan urutan. Jangan sampai pesan itu tidak mengikuti apa yang kita mau. Orang baca ke kiri, ke kanan, ini nggak tahu nih. Kenapa ini dibikin dominan gambar ini? Ini tujuannya untuk memaksa orang melihat dulu ini apa. Interestnya dulu yang penting. Kedua, isinya. Teksnya ini. Ketiga, baru masuk ke sini wilayahnya. Nah, ini yang disebut dengan nanti arahnya ke call action-nya itu seperti apa. Oke. Nah, sekarang dimudahkan dengan adanya aplikasi App Store kalau kita di HP. HP sekarang kan bagus-bagus tuh. Dengan foto yang bagus, kualitas memori yang bagus juga. Teman-teman coba buka. Yang paling mudah itu gambar, nggak perlu khawatir. Ada yang free juga, Mas. Jadi nggak harus, kalau nggak sanggup, ya foto sendiri. Tapi kalau nggak sanggup foto sendiri, karena dengan wajah pas-pasan atau tidak layak untuk dinikmati, ya pakai banyak foto yang free di internet sana. Yang disebut dengan freepik.com itu free, pixel.com itu free. Nah, nanti untuk editnya itu menggunakan Canva bisa. Kalau video menggunakan Filmora. Jadi sebenarnya gampang sekarang. Oke, saya lanjut. Dengan kreativitas yang dilakukan secara konsisten dan penggunaan konten yang terencana bisa membuat calon konsumen tertarik. Akhirnya penggunaan anggaran promosi menjadi lebih efektif. Nah, ini penting. Jadi iklan itu wajib sekarang. Iklan itu budget. Tapi kalau iklan tidak efektif, budget itu akan loss. Jadi hari ini teman-teman harus beriklan dan harus efektif. Itu kata kuncinya. Semakin efektif, biaya promosi teman-teman semakin bisa ditekan seoptimal mungkin. Akhirnya apa? Kalau sudah ketemu dengan ini, cost teman-teman itu menjadi ringan, tapi efeknya menjadi maksimal.
Ternyata bukanlah sesuatu yang sulit seperti apa yang Anda bayangkan sebelumnya. Di saat krisis yang penuh ketidakpastian ini, kita harus tetap berpromosi untuk meningkatkan branding properti kita, agar selalu tetap tegar asalkan dengan konten yang tepat. Dan kita harus yakin bahwa pandemik ini akan berakhir, dan di saat itulah properti Anda berkibar. Artinya hari ini, walaupun tidak berefek langsung dengan penjualan, tapi hari ini teman-teman harus lakukan iklan. Tujuannya apa? Memaintain komunikasi dengan para calon buyer. Jadi brandingnya Anda harus dibangun. Karena kita harus yakin, apalagi kita sebagai orang Muslim, di balik banyak kesulitan sekarang, ada momentum nanti yang indah yang kita tidak tahu kapan. Bisa lebih cepat, bisa juga lebih lama. Tapi kalau kita menunggu ini tidak melakukan apa-apa, pada saatnya bagus malah kita belum siap. Nah, preparing hari ini, selain kemarin sudah survival, hari ini preparing, siapkan. Branding lakukan secara terencana. Walaupun tidak beriklan sekalipun, gunakan media sosial secara yang free juga banyak. Lakukan kampanye secara masif. Nanti kalau momentumnya sudah pas, boom, teman-teman sudah dikenal. Itu kuncinya. Oke, tugas kita hari ini adalah berbenah dan kreatif. Jadi intinya itu, Mas. Sementara itu yang saya sampaikan. Saya coba menangkap feedback dulu dari teman-teman. Ada hal yang perlu ditanyakan apa tidak? Sebelum saya masuk ke materi yang lain. Itu Mas Rofik. Ya, siapa mungkin akan saya lihat. Saya kira masih belum ada pertanyaan dari kawan-kawan. Monggo, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya bisa langsung sampaikan di kolom chat supaya kami, mungkin Bapak Ibu ingin berdiskusi langsung, akan kami buka mic-nya. Lalu mungkin apabila ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk berkomunikasi, nanti kami bisa bacakan pertanyaannya. Ini bisa langsung, mungkin pertanyaan sekitar ini konten atau masalah-masalah pada saat Bapak Ibu dalam proyek. Nah, ini alhamdulillah ada yang pertama dari Pak Marjan Hajid. Mungkin bisa langsung berdiskusi atau mungkin bisa ada apa dari pengalaman. Bentar. Monggo Pak Marjan Hajid, sudah saya request untuk di-unmute. Atau saya bacakan saja. Ini dari, mungkin sudah saya request, nanti dalam suatu saat apabila Bapak ingin di-unmute, monggo di-unmute langsung. Dari pertanyaan dari Pak Marjan Hajid, bagaimana cara menghitung biaya iklan Pak Kinkin? Ya. Jadi saya sebut tadi itu, kalau rata-rata teman-teman menginkludkan biaya iklan tersebut dari total. Jadi biaya marketing umumnya kan 2,5% komisi. Tapi di balik marketing itu ada promosi. Biasanya dibajetkan paling tidak hampir sama lah, 2,5% aja. Jadi memang di awal dibajetkan biaya marketing terkait dengan komisi dan promosi itu paling tidak 5%, Pak. Gitu. Lah kok mahal? Yang piye meneh? Karena kalau teman-teman untuk mendapatkan user sekarang kalau tidak beriklan dan tidak dibajetkan akan repot. Lebih baik hari ini kita budgetkan saja. Toh kalau nanti lebih efektif, artinya iklan teman-teman sudah efektif, budget tersebut kan bisa menjadi lebih murah. Gitu. Tapi di awal memang di skenario budget promosi itu sudah disetting anggarannya ada, Pak. Minimal 2,5%. 2,5% untuk apa aja? Kalau dulu untuk yang sifatnya kegiatan outdoor, kalau sekarang mungkin iklan lebih banyak ke iklan digital, tapi ini juga bisa satu saat teman-teman bisa ikut pameran, ikut bikin gathering dan lain-lain. Nah, budgetnya itu dari budget promosi, gitu. Atau bonus-bonus terkait dengan bonus, reward dan lain-lain itu, kalau komisinya 2,5 jangan dikurangi dari komisi, nanti marketingnya yang nggak suka. Jadi lebih baik budget bonus itu diambil dari biaya promosi. Makanya memang kalau memang siap proyek tersebut, harusnya ketika bisnis plan dilakukan, setelah itu lakukan adalah marketing plan. Jadi perencanaan 1 tahun sudah direncanakan. Jadi mau ngapain aja tahun ini, mau iklan, mau pameran, mau gathering, itu di breakdown semua.
Jadi tidak hanya iklan loh, jadi aktivitas event dan lain-lain itu juga harus ada. Gitu Mas. Ada lagi? Ya, alhamdulillah ini Pak Mardian Haji sudah mic-nya udah buka. Mungkin ada tambahan diskusi mungkin Pak Mardian, atau mungkin insya Allah sudah jelas. Ya udah jelas Pak. Oh alhamdulillah. Ya matur nuwun, sudah jelas Pak Gin. Ya. Ya. Saya kasih sampel ya. Oh iya, ada sampel Wah bonus. Oke. Soalnya kalau banyak ngomong nggak menarik. Nah ini ide kreatif juga dari teman-teman. Ini sebenarnya unitnya hanya 4 unit loh. 4 unit, tapi dia premium. Harganya mendekati 1 M. Tapi dia pikir dulu, karena ini letaknya di Jogja ya, dia pikir dulu daripada saya sewa billboard atau brosur banyak-banyak, dan lain-lain juga, atau iklan di koran yang mendahulu kala. Akhirnya dia kepikiran, mobilnya dia branding. Jadi dia tulisin sini brandingnya. Ada petanya. Jadi setiap hari libur dia parkir ke parkir yang tempat wisata, destinasi wisata itu duluan dia parkirnya, dihadapin belakangnya itu. Jadi billboardnya ini billboard berjalan jadinya. Dan itu efektif. Sambil dia canvassing, sambil billboard ini kelihatan eye catching. Ini contoh di mobil. Terus yang lain ya. Bentar, saya lihatin dulu. Ini juga. Nah ini. Ini yang punya nih. Warnanya senada kan? Warnanya pink. Ini pink. Karena dia ibu-ibu, dibantu sama ponaannya, sama suaminya. Jadi efektif. Jadi nggak harus iklan mahal-mahal. Dia cukup sekali branding, terus jalan, terus dia muter-muter, parkir, cari tempat parkir yang kira-kira tempat kerumunan orang. Ya, ya. Itu kan tadi 2,5% budget untuk iklan ya Pak ya? Ya Pak. Ya kan tadi 2,5% budget iklan ya Pak ya? Itu biaya promosi Pak. Iya maksudnya biaya promosi ya, artinya biaya promosi secara keseluruhan. Itu hitungannya 2,5%-nya dari mana nih Pak? Dari omset aja Pak. Dari omset berarti ya? Iya, iya. Oke. Jadi kalau harga rumah 200, harga rumah 100 ya 2,5%-nya. Oh, gitu. Jadi di FS sudah dimasukkan Pak. Oke, siap. Gitu. Oke, terima kasih Pak Gin. Ya. Sama halnya teman-teman ngitung biaya komisi. Kan 2,5% juga. Oke, nah ini contoh banner. Banner kalau teman-teman jualan properti nggak usah nanggung-nanggung, jangan ukurannya 1x1 atau setengah meter, ya itu nggak kelihatan Mas. Karena banner itu sifatnya outdoor. Di outdoor itu 1 meter 2 meter itu nggak kelihatan ya, kalau apalagi di arus yang cepat. Triknya ketika masang banner semacam ini, catatan saya harus koloni Pak. Yang disebut koloni itu adalah jarak antar ininya itu tidak terlalu jauh. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Nah ini boleh, Dred. Nanti kelang berapa meter lagi atau berapa ratus meter lagi, pasang lagi 4, satu jejer. Jangan 100 meter baru 1. Nah itu tidak begitu efektif. Jadi pasangnya berkoloni, pasanglah 4 jejer, kemudian agak jauh lagi pasang lagi 4 jejer gitu. Ini koloni, cetak aja ini ukuran 1x2, ini kan lebih murah. Ini contoh. Nah, saya ada contoh lagi. Oke, saya coba contoh yang lain ya. Nah, ini contoh promosi 2004 lalu. Oke. Ntar agak delay. Halo, kedengeran?
Udah kedengeran Pak Gengin? Ini Iya, yang ada gambar kudanya itu ya? Bentar, itu slide-nya delay. Oh, slide-nya delay. Sebentar. Malum IndiHome. Malum IndiHome. Nah, ini kelihatan? Ya, kelihatan. Tadi ini rumah. Billboard ukuran 5x10. Ini kantornya Pak Bambang dulu. Jadi bayangkan, walaupun tidak ada gambar rumah di situ, dari mulai warna, dari mulai pilihan font dan teks, dia sangat sederhana, Pak. Yang penting pesannya nyampe. Coba dilihat. Sangat sederhana banget. Kredit rumah 100% pasti disetujui. Sudah cukup itu aja. Jadi nggak ribet. Karena kalau billboard outdoor, itu kecepatan orang menikmatin itu hanya sekian detik, Pak. Lebih dari itu, kalau dia berlama-lama membacanya itu, saya yakin tabrakan banyak kejadian. Kalau terlalu banyak pesan yang disampaikan itu. Jadi memang harus cepat. Dan dalam media semacam ini, itu tidak lebih dari 3 pesan yang harus disampaikan. Kalau ini cukup 1 aja, atau 2. Program mulai rumah, 100% pasti disetujui. Sudah, nomor telepon. Gede aja. Ini masih Bank Senturi dulu. Belum bangkrut, sebelum bermasalah. Bangkrut. Nah ini coba, ini ring road. Lebarnya ini 10 tambah 10 di tengah-tengah median. Bayangkan kalau ini ada set plan, ada spesifikasi atau gambar rumah yang bertele-tele, nggak kebaca, Pak, karena kecepatannya tinggi di sini. Jadi secepat kilat harus sampai informasinya. Apalagi ini, coba lihat. Nggak ada unsur indah-indahnya kan? Kira-kira indah nggak? Nggak ada indah-indahnya. Tapi langsung to the point. Rumah 58 juta. Ada nggak rumah 58 juta? Nanti itu bicarakan dengan konten juga. Setelah ini saya sebutkan program-programnya apa gitu. Ini juga sama nih, kredit rumah, gratis tour. Ini juga nih. Tuh, rumah mewah lantai granit 115. Ini dulu ya 2004 ya. Sekarang mungkin harganya sudah mahal sekali itu. Jadi sederhana-sederhana, Pak. Yang penting nyampe iklannya. Kalau teman-teman mau main di outdoor ya, main di outdoor harus sesimpel mungkin. Ini perhatikan. Ini kan jalannya luas sekali. Jadi harus eye catching. Paksa orang yang lewat situ untuk melihat. Kalau nggak melihat berarti ada yang salah di visualnya. Oh. Nih. Selalu ada gambar yang mendampingi, hanya untuk membuat stopping power di situ. Gambarnya dibikin lucu pun no problem. Bikin orang lain itu tersenyum, Pak. Kalaupun tidak beli no problem, minimal tersenyum. Kan katanya senyum itu ibadah. Sedekah Pak Gengin. Oh. Senyum itu adalah sedekah ya. Tidak perlu aneh-aneh. Sebagian kelihatan ya. Ini saya agak cepat aja slide gambarnya. Jadi nggak pernah ada gambar rumah kan? Dari tadi nggak ada kan? Nih lihat nih. Semuanya begitu. Tuh. Main angka. Dulu 2004 kita tanpa bunga, tanpa DP itu sudah ada. Sekarang heboh lagi, padahal dulu sudah pernah kita lakukan. Banyak sekali dan lain-lain. Nah, itu yang saya maksud dengan teman-teman harus paham medianya apa. Terus setiap media punya karakter masing-masing. Nah, karakter ini yang teman-teman harus pahami. Oh, ini billboard, oh ini banner. Nah, sekarang kan mengerucut ke digital nih sekarang. Nah, tinggal mau mainnya di mana nih? Oh, main di IG. IG itu, Mas, gambar semua, Mas. Kekuatan gambar di situ yang menjadi maksimal. Kita tidak sempat bertele-tele tentang copywriting di situ, tapi gambarnya harus kuat di situ. Kalau teman-teman main di Facebook, boleh nanti kombinasi antara itu. Kalau main di YouTube, beda lagi medianya. Nah, ini tantangan buat kita. Intinya satu,
pesan apa yang mau disampaikan. Itu dulu. Dan pesan tidak boleh lebih dari 2 atau 3. Jadi jangan terlalu banyak pesan. Kalau mau banyak pesan, bikinlah berseri pesannya. Jadi 1, 2, 3, itu yang dibikin. Teman-teman ngikutin iklan Zoom hari ini nggak? Dari 1, 2, 3. Saya kan hanya bikin 1 template. 1 template bisa untuk 3. Nah, ini juga menjadi kendala teman-teman. Pak, saya tidak begitu menguasai desain grafis. No problem, Mas. Yang saya sebutkan tadi di situ ada Canva. Kalau mau bikin film ada Filmora dan lain-lain. Itu nggak perlu belajar. Tinggal ngambil template-template aja. Yang penting teman-teman pastikan dulu template-nya apa, tinggal dikombinasikan. Bikin berseri. Bayangkan dalam 30 hari itu sebenarnya ada 30 konten harusnya yang nyampe ke medsos. Karena setiap hari kan harus diupdate. Nah, kalau konten 1 saja teman-teman tidak kuasai dan hanya 1 sebulan nggak kedengeran, Mas. Prinsipnya bahwa promosi itu bikin keributan, kalau teriaknya cuman halo, nggak kedengeran. Harus teriaknya tiap hari, halo, halo, halo gitu. Sehingga orang menjadi pusing atau pengen dia siapa sih ini yang iklan gitu. Nah, itu paksa mereka untuk semacam itu. Intinya semacam itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Coba saya sharing lagi yang pernah dilakukan. Ada Pak Gintin. Ini alhamdulillah. Ya, dari Pak Junaidi. Monggo Pak Junaidi, sudah saya unmute, request unmute, bisa langsung di open. Ya Pak. Pak Junaidi. Selamat malam Pak Gintin. Wais, sepertinya pemirsa setia ini. Ya Pak. Karena ilmunya luar biasa ini, sayang kalau terlewatkan. Ya Pak, Pak Gintin, ya. Saya mau tanya, mungkin tidak terlalu terkait dengan materi yang disampaikan ini mengenai promosi, tapi masih mengenai marketing saya rasa. Jadi dari pengalaman saya akhir-akhir ini saat pandemi ini kalau Pak, sebelumnya kita mau jual properti kita, itu kan melalui broker, melalui agen pemasaran, itu kan meskipun tidak mudah tapi kan jalan. Tapi kalau sekarang ini kayaknya benar-benar nggak jalan gitu loh. Contohnya, saya ada tanah misalnya di lokasi yang bagus, sudah jadi, siap bangun, tapi menurut saya saat ini investasi itu sudah mulai turun. Saya ingin tanah di pinggiran yang lebih luas, yang lebih murah, yang kedepannya akan naik terus. Nah, ini hasil dari belajar di pesantren properti dah ini. Nah, kalau dulu kita kasih agen pemasaran, meskipun tidak cepat sekali, tapi jalan, terjual. Artinya tanah itu terjual, saya dapat cash, cashnya saya belikan tanah yang saya inginkan berikutnya di pinggiran yang lebih luas, lebih murah. Nah, ini nggak jalan sekarang. Sedangkan saya yakin ada orang di luar sana yang punya tanah luas di pinggiran yang lebih murah, yang ingin tanah yang siap bangun. Nah, tapi kan nggak ketemu, karena mereka juga perlu uang cash dulu untuk beli tanah yang siap bangun, kan gitu. Nah, saya berpikir, mungkin nggak atau akan berjalan nggak kalau agen pemasaran, broker properti ini melakukan inovasi atau divisi baru. Jadi bukan sebagai agen penjualan, tapi sebagai matchmaker, semacam biro jodoh gitulah. Jadi untuk orang yang mau jual ruang usaha, mau jual kantor, jual rumah, jual tanah yang siap bangun, tanah yang jauh di luar kota. Nah, yang punya barang A pingin barang tipe B, dan ada yang punya barang tipe B pingin barang tipe A, biar ketemu di situ. Sehingga mereka nggak harus jual dulu, dapat cash, baru dapat barang yang diinginkan. Tapi tinggal biaya nanti, biaya pajak-pajak aja. Pajak penjualan dan pajak pembelian, di mana
akan lebih terjangkau gitu loh. Nah, kira-kira kalau agen properti melakukan inovasi seperti ini untuk properti sekunder ya, artinya untuk bukan yang dari developer tapi yang milik-milik pribadi investor ini, kira-kira akan jalan nggak? Kira-kira bagus nggak prospeknya dalam kondisi seperti ini? Oke, Pak. Jadi alhamdulillah kemarin itu teman-teman di Jogja sempat kumpul, Pak. Jadi ada beberapa top leader di marketing, ya ada sekitar 15 orang lah. Nah, kemarin saya diskusi dengan teman-teman. Kebenaran saya dikasih amanah untuk menyiapi teman-teman untuk lokasi, ada beberapa lokasi di Jogja, Pak. Yang satu middle, yang satu high. Dan ini perorangan semua, Pak. Jadi bukan developer besar. Artinya bukan luasannya hanya 3-4 coupling, Pak. Yang satu 4 coupling, yang satu 3 coupling gitu. Artinya perorangan ini, Pak. Tapi saya mulainya dengan mengumpulkan teman-teman dulu, teman-teman di agent properti, teman-teman yang top leader dan lain-lain. Saya bicarakan ke mereka bahasanya. Ini baru kemarin, Pak, baru kemarin sore. Teman-teman, kalau hari ini saya bicara tentang produk new lead, teman-teman tinggal baca saja. Ya kan? Ya. Artinya pertemuan hari ini bukan berkaitan dengan sekedar produk new lead, tapi untuk sebuah konsep, oke lah, kami punya konsep A, B, C, D, E. Kedua, saya sampaikan juga, teman-teman, kalau hari ini teman-teman hanya bicara, kita bicara hari ini hanya bicara, Pak, presentasinya berapa komisinya? Itu sederhana. Ya kan? Rata-rata berapa sih komisi? Ya 2,5. Ya paling mentok ya 3% gitu. Artinya, masalahnya sekarang bukan di situ. Masalahnya sekarang bagaimana kita, teman-teman marketing ini harus kreatif. Sebenarnya mereka punya database, Pak. Ya. Tapi tidak tahu database ini mau diapakan sebenarnya. Kalau mereka lebih cerdik sedikit, harusnya sudah dipilah-pilah. Oh, yang kemarin telepon si Anu itu, sebenarnya dia bukan beli rumah sekarang. Tapi rencananya dia pengen investasi untuk anaknya. Nah, ini dipilah. Berarti dia investasi jangka pendek. Oh, yang kemarin hanya pengen beli tanah. Karena dia memang tidak butuh sekarang, tapi untuk 20 tahun lagi tabungan anaknya yang sekarang masih SD. Oh, yang satu ini kelompoknya memang beli bangunan rumah. Oh, yang satunya lagi karena memang udah kebelet rumah plus isinya gitu. Dan lain-lain. Nah, ini dilakukan database, Pak. Sebenarnya teman-teman marketing itu harusnya punya database dan harus sudah bisa memilah ke wilayah itu, Pak. Kalau bahasa teman-teman digital sudah ibaratnya profiling, Pak. Sudah di-profile database ini si A, si B, si C ini sudah di-profile. Kemampuannya kira-kira harga berapa, dia cari lokasi di mana dan lain-lain. Nah, dari situ sebenarnya kelihatan, sehingga teman-teman atau bapak-bapak yang punya tanah kapling, yang 2, 3, dan yang sekarang saya lakukan sama teman-teman, di sini juga saya lihat ada Pak Irfan juga yang menyaksikan, itu hanya dipotong 2, Pak, dapatnya, Pak. Luasnya hanya 250-an. Ya udah deh, kita potong 2 deh, gitu. Terus kita perhatikan tetangganya. Tetangganya juga sama, 260 gitu. Kita gabungkan coba. Akhirnya dipotong bisa jadi 4, Pak. Kita setting sekarang. Nah, baru kita coba lemparkan wacana, Pak. Ini belum dieksekusi loh, Pak ya. Belum pengukuran apa, belum. Kita lemparkan wacana dulu. Sebenarnya apa sih kegalauan user sekarang? Ya enggak? Dia mencari rumah, ada tipikal orang yang sedang mencari rumah custom yang Bapak kemarin kita bicarakan di awal. Usulannya Mas itu. Oke, custom. Tapi kalau custom 100%, Pak, kita kadang-kadang juga susah untuk mengikuti polanya. Karena kalau 4 unit, Pak, berarti kan kita akan beresiko. Ya, kalau custom itu bisa menjual secara physically, Pak, ya. Tapi kalau customnya jadi aneh juga, akan kerepotan di coupling berikutnya. Padahal kita niatnya jual coupling dengan harapan itu bisa terjual semua. Harus ada solusi. Satu, bicara customnya. Kalau tampak Passat harusnya sudah menjadi sebuah standar. Sehingga kita bisa tahu bahwa ini tuh adalah standar yang kita jual. Apalagi kita membawa sebuah brand. Kalau custom bisa kita mainkan di belakang, Pak. Nah, rumah-rumah tumbuh itu sebuah konsep sekarang. Jadi harus ada titik temu nih sekarang kebutuhan user terkait dengan keinginan secara pribadi. Terus kebutuhan kita sebagai developer harus juga bisa menawarkan produk secara industrial. Nah, ini harus ditemukan. Jadi
kalau teman-teman hari ini yang menjadi agent, sebenarnya masalahnya sekarang bukan komisi atau berapa yang kita bicarakan ke teman-teman developer, atau yang punya tanah sekalipun. Kita bisa setting. Kemarin kita setting, dan hari ini tadi tanda tangan Pak kita Pak, hanya untuk menyeting gimana kita membantu orang di sebelah kita tadi yang tadinya niatnya hanya jual tanah Pak. Sekarang kita tambahin profit Pak. Walaupun sebagai developer profit kita sedikit, tapi ternyata lokasi itu mendapat respon Pak. Itu yang saya bilang, wah ini lumayan ini. Profitnya mungkin tidak dapat di situ, tapi di lokasi lain. Karena bagi saya ketika dapat database, bisa kita profiling lakukan, dan kita bisa telusurin. Dia mau cari yang mana sih sebenarnya? Nah, ini penting Pak. Gitu Pak. Ya, makasih Mas. Oke. Kembali ke laptop nih, gambar. Ini kan ada gambar nih Mas. Rata-rata kan kalau teman-teman canvassing kan hanya menyebar brosur saja kan. Kalau saya nggak mau. Tetap konsepnya adalah gimana caranya kita menyebar brosur itu juga dilirik orang. Jadi lakukan aja seragam Mas. Player itu hanya kecil saja di sini, ukuran 10 kali 2. Fungsi player itu bukan kayak brosur yang lebih lengkap, tapi hanya satu lembar kecil saja memang dilempar-lempar. Sehingga nggak rugi-rugi amat. Nah, ketika canvassing, kalau ini menjadi perhatian orang, itulah yang kita harapkan, Pak. Apalagi ini ayu-ayu, kebenaran aja ayu-ayu. Tapi intinya di balik itu, bagaimana kita melakukan aktivitas promosi itu harus dilirik. Itu penting. Nih contoh nih. Perhatiin, playernya kan ini. Dan di kaos mereka ada tulisan semua, Pak. Tulisan itu iklan. Jadi setiap langkah pun kita pikirkan gimana caranya eye-catching dan pesan kita nyampe ke masyarakat, ke khalayak umum. Dan ini kayak Car Free Day lah kalau di lokasi ini. Oke. Kalau sekarang musimnya sepeda, bisa nggak kita berombongan menggunakan baju kaos yang sama tapi dengan tulisan eye-catching gitu. Nah, itu cari tempat yang efektif, terus parkir bareng, jejer aja di pinggir jalan. Itu juga menarik, sehingga orang melihat gitu, Pak. Kalau nggak gitu, ya gimana dong? Sekarang orang sudah ramai, masa kita menjauh? Harusnya mendekat. Ini contoh-contoh lama, Pak. Ini brosur lama di Cirebon. Nah, ini perhatikan gambar yang ini. Ini kelihatan gambarnya, Pak? Ya. Nah, gambar ini sebenarnya bukan perumahan ini, Pak. Hanya 2 kapling, Pak. Tapi kita bikin brosurnya bukan kayak tanah kapling, tapi memang brosur yang standar kita buat. Karena lokasinya bagus, rumahnya juga bagus, ya gaya-gaya dikit Kak, pakai bahasa Inggrisan itu. Prestigious residential. Ini juga penting untuk meningkatkan branding. Nih, hunian strategis di Jogja. Ini mukanya muka 4 ini, Pak. Ini inovasi juga. Karena di daerah perkotaan, kita sulit mencari tanah-tanah yang luas. Tapi di daerah perkotaan, kalau kapling-kaplingnya dulu kapling lama, gitu, rata-rata kan lebar tuh. Kapling lama itu paling nggak 15 meter lebarnya, 20 meter. Nah, ini kita bikin inovasi. Mukanya hanya muka 4 ini. Itu daerah perkotaan. Ini mana nih? Ini Lombok ini. Ya, ada desain Lombok juga. Nah, ini udah lain. Jadi visual mengikuti produknya, Pak. Taste-nya kita mau bawa kemana, itu gambarnya harus menyesuaikan. Nah, ini kalau pameran. Pameran saya tidak pernah menggunakan SPG, Pak. Mbak-mbak yang roknya 2 cm di atas lutut, nggak pernah, Pak. Satu, mahal. Kedua, tidak pernah efektif. Karena pameran malah megang HP nanti. Ya nggak kebanyakan. Nah, ini lebih banyak saya menjual senyuman. Gimana orang yang datang itu tuh senyum, Pak. Ini saya bikin produksi balon sebanyak-banyaknya karena tagline-nya itu jangan menunggu nanti sebelum menunggu harga melambung. Jadi balon yang saya bagikan setiap anak yang datang kasih balon aja. Ini contoh kecil. Nah, gathering
lakukan sedini mungkin, no problem. Gathering kalau tahapan awal mungkin di awal R1 lebih ke investor. Terus gathering kedua lakukan ke teman-teman secara terbatas di teman-teman agent atau lain-lain. Ini juga bagian dari promosi yang sebelum kita lempar keluar itu sudah kita lakukan pendekatan-pendekatan secara tertutup, Pak, dan terbatas. Sehingga nanti ketika di launching itu sebenarnya sudah tinggal publish saja. Nggak perlu dibangun lagi komunikasinya. Nah, komunikasi semacam ini harus secara masif dilakukan. Nggak bisa ujuk-ujuk ada lokasi bikin brosur terus lempar. Nah, lempar itu adalah budget, Pak. Kalau kayak gini budgetnya menjadi terukur. Karena dalam marketing plan dalam 1 tahun saya sudah bisa memperkirakan gatheringnya kapan, launchingnya kapan, event-event semacam itu harus dibuat dan direncanakan. Walaupun di situ sudah bisa transaksi, tapi transaksi yang dilakukan hanya tanda jadi. Dengan komitmen yang tidak begitu mengikat. Artinya sewaktu-waktu harga bisa berubah. Nah, ini kalau kita udah bermain di konten digital di HP dan lain-lain, ya lebih bermain gambar lagi itu. Harus dibalik-balik hanya untuk mencari stopping power. Kalau udah punya rumah boleh gaya, kalau belum punya rumah nggak usah gaya gitu. Tuh. Mau kemana-mana gampang, udah nggak perlu mobil karena menunjukkan lokasinya dekat. Nih waktu acara mudik kemarin, mau kemana-mana gampang. Yang lagi mudik hati-hati di jalan. Tapi ini sebelum pandemik ya Pak ya. Ya. Jadi bahasa-bahasanya seringan mungkin. Dan ini player Pak, ukuran 10x20 yang memang dilempar saja gitu. No problem. Nah tematiknya juga harus kuat. Sekali lagi, kalau bisa sanggup bayar model, no problem. Kalau tidak sanggup bayar model, ya kayak gini, kartun yang berseri. Nah, ini penting berseri ini, karena kita nggak cukup 1 bulan 1 gambar, Pak. Bisa jadi bergambar-gambar. Nah, ini harus dicekokin terus. Kalau batu itu ditetesin terus, lama-lama ya bolong juga, Pak. Yang tadinya dia tidak interest, tapi karena dia mungkin ada sedikit senyum, dia nikmatin gambar, nikmatin kata-kata. Lama-lama pengen tahu juga dia, Pak. Itu dari efek iklan. Apalagi digital sekarang, bisa diukur kan, interestnya berapa, dan lain-lain. Ini koran. Biasanya saya bikin aktivitas-aktivitas yang korannya gratis. Ini contoh kayak di Banjarmasin dulu, kita melakukan Go Green. Bagaimana melibatkan warga perumahan itu menjadi peduli sampah. Nah, ini juga iklan sebenarnya, tapi tidak harus apa adanya, walaupun dalam kolom sebanyak ini iklannya di sini. Kenapa milih Kota Citra gitu? Karena itu tadi kita sudah orientasinya adalah lingkungan. Sampah tidak hanya dibuang tapi juga dikelola secara benar, menjadi kompos, dan kompos itu kalau dijual lagi menjadikan passive income yang dikembalikan lagi ke warga. Ini juga iklan, Pak. Ini juga cara kita beriklan, biar orang juga tidak melulu dicekokin dengan hard sell, tapi juga soft sell. Contoh di lokasi, Pak. Di lokasi itu, kalau kita nunggu ini lokasi rapi, kelamaan. Karena ini lokasi kan butuh jembatan nih. Ini kelihatan jembatannya ya. Saya pakai mouse ini ya. Ya. Nah, jembatan ini kan belum kering, tapi selagi ini nunggu kering, banner saya sudah pasang, Pak. Dan banner yang saya pasang ini rapi, Pak. Karena menggunakan baja ringan dan kalsibot. Jadi saya juga nggak mau beresiko hanya masang banner pakai bambu yang jelas-jelas nggak ada lurus-lurusnya, asal pasang, itu mempengaruhi, Pak. Padahal lokasi belum siap. Bannernya nggak asal adanya juga. Nggak perlu, jadi dirapikan saja. Toh tidak rugi dan budgetnya juga tidak seberapa sebenarnya. Lakukan hal semacam itu. Walaupun nanti belum siap di sini, tulisin aja mohon doa restu atau segera dibangun atau apa gitu. Itu penting. Jadi kalau ditanya promosi dimulai kapan? Sejak sedini mungkin. Hanya bedanya kalau ini belum diukur, BPN dan lain-lain mungkin belum dilakukan ini. Tapi untuk tes awal, tes pasar, ini bisa dilakukan dulu walaupun belum bertransaksi ya. Karena transaksi kalau sudah fix semua, baik spek, harga dan lain-lain, boleh transaksi. Tapi sebagai wacana harus dilemparkan sedini mungkin. Nih.
Ini juga coupling, hanya 4 coupling, Pak. Terus iklan dan lain-lain, kampanye tentang sampah. Nah, ini kalau pameran. Yang saya bilang tadi, saya tidak pernah pakai SPG, Pak. Mahal. Saya pakai ini aja. Anaknya warung di sebelah kantor itu saya pakai, yuk, dolan neng mall, yuk. Jalan-jalan muter, dia pakai ini. Ini cukup eye-catching, Pak. Bayangkan, stand pameran itu kan mahal tuh, hitungnya kan per meter. Stand kita ini hanya 2 meter kali 2 meter, tapi kita menguasai 4 lantai mall, Pak. Karena apa? Karena dia bisa muter kemana-mana. Jadi bayarnya hanya 2 kali 2 meter, tapi kita menguasai area di mall. Dan harus diingat, dia tidak hanya membawa banner ini biar eye-catching, tapi dia bawa kaleng cat nih. Lihat nggak kaleng catnya? Kaleng cat ini ada brosur dan beng-beng, Pak. Tahu beng-beng? Ya. Beng-beng itu. Jadi ketika ada anak-anak kecil, kasih beng-beng. Bapak ibunya, nih, anak kecilnya dikasih beng-beng, bapak ibunya kasih flyer. Apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi adalah orang senyum, Pak. Dia minta brosurnya. Yang sakit hati itu ketika kita kasih brosur, brosurnya baru 2 meter sudah diremet, Pak. Ya kan? Wow, sakitnya tuh di semua badan itu, Pak. Aduh, kayaknya mau meriang itu. Udah capek-capek promosi bikin brosur, cuma dibuang. Tapi kalau ini keinginan orang untuk meminta tuh tinggi, Pak. Nah, itulah pesan yang harus disampaikan. Jadi bikin dulu orang tertarik melihat apa sih ini gitu. Dengan eye catching bagaimanapun bentuknya. Kayak gini kan cuma murah ini, Pak. Nggak perlu bayar SPG mahal-mahal, Pak. Kalau SPG malah malu dia. Tapi di balik ini semua ada beng-beng, ada brosur di sini, atau apa gitu. Efek dari ini, Pak, apa yang terjadi? Kita masuk koran, Pak, tanpa harus bayar koran. Karena apa? Koran juga pengen cari berita dia. Nah, kita akhirnya menjadi eye-catching di sini. Akhirnya koran yang meliput. Itu yang saya bilang low budget, tapi high impact yang terjadi. Pameran 4 hari, hari pertama kita melakukan demonstrasi, hari kedua udah masuk media, Pak. Hari ketiga, medianya udah kemana-mana semua udah. Ini Bapak lihat. Tidak hanya media cetak, media digital pun masuk. Gitu. Ini, Pak. Kalau ada cerita lucunya, banyak sini, Pak. Nih, kita nggak mau sales atau marketing kita itu masuk UGD semua, Pak. Karena targetnya tidak pernah kecapai. Kita nggak mau. Karena apa? Kita sebagai developer atau sebagai owner tidak pernah memberikan sesuatu kepada atau membantu atau mensupport tim sales kita, tim marketing kita. Jadi kita bagi tugas. Wilayah kreativitas ini nggak bisa dibiarkan ke wilayah sales, Pak. Tugas dia hanya closing, dan closing. Tapi branding itu ada di wilayah developer. Nah, karena developer berkeinginan besar di sini karena produknya harus laku, dia mulai membangun image ini. Intinya apa? Membantu sales biar sampai ke bawah itu menjadi ringan. Dia tidak perlu lagi melakukan branding, tapi tinggal selling saja.